Suami sibuk kerja demi masa depan, karena aku selalu kesepian, aku selingkuh dengan seorang pria sebagai pelampiasan, saat semua rahasiaku terbongkar hal tak terduga terjadi. Namaku Diva. Usiaku 34 tahun. Aku istri dari pria mapan bernama Fikri, nama yang, kalau disebut di kompleks perumahan kami, bisa membuat para tetangga mengangguk penuh hormat. Ia bukan artis, bukan politikus, tapi pemilik beberapa ruko, beberapa tanah kafling, dan komisaris di 2 perusahaan ekspor. Singkatnya, orang sukses. Kami tinggal di rumah besar bercat putih gading, dengan 2 lantai dan halaman belakang yang katanya dirancang oleh arsitek dari Bandung. Ada taman kecil dengan ayunan besi, dan lampu gantung kristal yang menjuntai megah di tengah ruang tamu. Tapi yang tak terlihat dari luar adalah, rumah itu kosong. Bukan tanpa furnitur, tapi tanpa tawa, tanpa percakapan yang tulus, tanpa pelukan hangat sebelum tidur. "Fikri, kamu pulang jam berapa?" tanyaku suatu malam ketika ia sedang mengenakan jas. "Lihat jadwal. Kalau meeting selesai cepat, aku pulang. Kalau enggak, tidur aja duluan. Besok kamu libur?" Ia menghela napas. "Kamu tahu kan, sayang, aku kerja buat kita. Buat kamu juga." "Buatku? Atau hanya untuk sekadar alasan?" tanyaku lirih, hampir seperti bisikan. Tapi ia sudah melirik jam tangan mahalnya, lalu mengecup keningku tanpa mendengar. "Doain ya, bismillah." Dan pintu tertutup. Aku sering duduk di ruang tengah, memandangi cahaya lampu gantung yang berkilau, tapi terasa seperti menertawakan kesendirianku. Makanan di meja tak pernah dimakan bersama. Sofa empuk yang kami beli 5 bulan lalu, lebih sering kududuki sendiri. Aku tidak bisa menyebut Fikri jahat. Tidak. Ia bukan pria kasar. Tidak pernah main tangan. Tidak selingkuh. Tapi ia juga tidak pernah benar-benar hadir. Kami tinggal serumah, tapi seperti hidup di dimensi yang berbeda. Setiap sore, aku punya rutinitas sendiri. Aku pergi ke toko sayur milik Bu Darmi, yang letaknya di luar kompleks. Aku bisa saja menyuruh asisten rumah tangga kami belanja. Tapi aku memilih pergi sendiri. Kadang aku membeli hanya bawang dan tomat, tapi tetap berdiri lama, pura-pura memilih. Bu Darmi selalu tersenyum ramah. "Bu Diva, masih suka masak sendiri ya?" "Iya, biar nggak lupa rasa dapur, Bu." Padahal aku hanya ingin ada yang bicara padaku. Seseorang yang menyapaku bukan karena urusan bisnis, bukan karena kerjaan rumah. Setelah dari toko, aku selalu duduk sebentar di halte kecil dekat warung gorengan milik Bu Murni. Sebuah halte tua dengan bangku besi, di pinggir jalan kecil yang sepi. Aku bilang pada diriku sendiri, ini hanya tempat istirahat. Tapi sebenarnya, aku hanya sedang mengulur waktu. Mengulur waktu sebelum harus pulang ke rumah yang sunyi. Mengulur waktu sebelum masuk lagi ke dalam sangkar megah, di mana aku menjadi burung yang sayapnya dilipat oleh keteraturan. Suatu sore, saat aku duduk di halte, Bu Murni menyapaku. "Sendirian lagi, Bu?" Aku tersenyum. "Iya, Bu. Cuma mampir sebentar. Capek muter-muter." Lhawong rumahnya dekat. "Muter-muter kemana?" godanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, tapi hanya sebentar. Lalu menatap jalan. Bu Murni menyerahkan 1 bungkus gorengan. "Ini buat Ibu. Tahu isi sama pisang. Masih panas. Kalau suka, besok saya gorengin yang pedas." Aku tersenyum. "Makasih, Bu. Saya bayar ya." "Udah, nanti aja."
Sekali-sekali saya traktir. Lawong saya ini seneng kok lihat ibu duduk di sini. Wajahnya tenang. Aku diam. Ingin sekali bilang, "Bu, wajah ini bukan tenang. Ini kosong." Tapi aku hanya mengangguk dan menerima bungkusan gorengan itu seolah semuanya baik-baik saja. Sambil memegang bungkusan gorengan yang hangat, aku duduk dan melihat sekeliling. Ada pasangan muda berboncengan motor lewat sambil tertawa. Ada anak-anak sekolah berjalan kaki sambil rebutan keripik. Dan aku duduk sendiri, dengan pikiran yang menggema di dalam kepala. Aku ini istri orang kaya. Tapi kenapa aku iri pada mereka yang punya tawa, yang punya pelukan, yang disambut saat pulang, bukan ditinggal lagi dengan alasan tanggung jawab. Saat hari mulai gelap, aku berdiri dan berjalan pulang. Langkahku pelan, seolah berharap ada yang menahanku, berkata, "Jangan pulang dulu, di sini ada kehidupan." Tapi tak ada yang menahanku. Dan pintu rumah itu tetap berdiri megah, sepi dan dingin seperti biasanya. Aku masuk. Lampu otomatis menyala. Suara pendingin ruangan menyambut lebih dulu daripada suami yang seharusnya ada di rumah. Dan sekali lagi, aku duduk di ruang tengah, menatap lampu gantung yang tetap berkilau. Tapi cahayanya tak pernah bisa menghangatkan siapapun. Seperti biasa, aku menikmati waktu di luar rumah, menunda pulang ke keheningan. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahku. Tak menoleh, tak menyapa, hanya duduk, tenang, berjarak sopan. Dari sudut mataku, kulirik. Laki, berusia sekitar akhir 30-an. Kemeja kotak-kotak lengan panjang yang digulung hingga siku, celana hitam sederhana, dan tas selempang. Rambutnya sedikit ikal, kulit sawo matang, dagunya ditumbuhi brewok tipis. "Maaf, ini bangku umum kan?" katanya tiba-tiba, suaranya dalam dan tenang. Aku tersentak sedikit, lalu tersenyum kecil. "Iya, tentu." Dia mengangguk. "Kadang saya duduk di sini nunggu motor saya diservis. Bengkel kecil di pojok sana," katanya sambil menunjuk ke ujung jalan. Aku menatapnya sebentar. "Oh, saya kira nunggu ojek." Dia tertawa ringan. "Saya pikir ibu mau bilang saya pengangguran yang numpang duduk." Aku ikut tersenyum. Saya nggak cepat menilai orang segitu parahnya. Dia menoleh, matanya jenaka. "Bagus. Soalnya saya belum sempat kerja hari ini." Aku tertawa kecil. Aneh, hangat. Padahal biasanya aku sangat selektif bicara dengan orang asing. Tapi sore itu terasa berbeda. Mungkin karena dia tak mengajakku bicara dengan nada sok akrab. Mungkin karena ia tampak lebih jujur daripada siapapun yang kutemui belakangan ini. Keesokan harinya, pukul 5 sore, aku kembali duduk di halte. Tak ada niat menunggu siapapun. Tapi jujur saja, ada rasa penasaran yang tertinggal. Dan dia datang. Lelaki yang sama. Kemejanya berbeda, hari ini warna abu-abu. Tapi senyumnya sama. "Masih bangku umum?" tanyanya sambil duduk. Aku tertawa kecil. "Selama belum dibeli orang, ya masih." Dia menyandarkan punggung ke besi. "Bayu." Aku menoleh. "Diva." Kami berjabat tangan. Sekilas. Tapi cukup untuk meninggalkan kesan. Hari-hari berikutnya, dia selalu datang. Jam 5 tepat. Seperti matahari sore yang setia turun di tempat yang sama. Kadang membawa kopi sachet dari warung sebelah. Kadang pisang goreng. Kadang hanya senyum dan cerita. "Jadi suami kamu kerja terus?" tanyanya suatu sore saat kami sudah akrab. Aku menoleh pelan. "Iya,
Katanya demi masa depan. Tapi entah masa depan siapa. Bayu tak tertawa. Ia hanya mengangguk. Aku pernah jadi suami seperti itu. Aku terdiam. Sibuk. Ambisius. Merasa semua bisa dibayar pakai uang. Sampai akhirnya semua yang penting hilang. Aku menatapnya. Kamu cerai? Ia tersenyum. Masih menikah. Tapi, kami hidup seperti dua orang asing yang saling menghindar. Ada keheningan. Bayu menatap ke depan. Kadang dua orang yang saling menyakiti itu tidak selalu saling menghina. Tapi justru terlalu lama diam. Aku menggenggam jemariku sendiri. Kalimat itu terasa seperti milikku. Seolah ia mencuri isi hatiku dan mengucapkannya tanpa sadar. Di halte itu, kami tak pernah bicara terlalu keras. Tapi setiap percakapan selalu terasa dalam. Kami tidak pernah bertanya hal-hal pribadi berlebihan. Tapi ada keterbukaan yang tumbuh pelan. Nyaman. Ringan. Tapi diam-diam mulai menyelinap ke dalam dada. Sore-sore bersama Bayu terasa seperti jeda dari hidupku yang membeku. Aku tidak tahu pasti kenapa aku menunggunya. Mungkin karena ia melihatku bukan sebagai istri Fikri. Bukan sebagai wanita dari rumah besar. Tapi hanya sebagai diva, perempuan biasa yang butuh didengar. Dan setiap kali aku melihat Bayu duduk duluan, tersenyum saat melihatku datang, aku merasa seolah ada seseorang yang benar-benar menungguku. Suatu sore, saat angin lebih dingin dari biasanya, Bayu berkata sambil menyeruput kopinya. Kalau suatu hari saya nggak duduk di sini lagi, kamu bakal nyari saya nggak? Pertanyaannya sederhana. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Aku pura-pura sibuk membuka bungkus gorengan. Kalau saya jawab iya, kamu bakal GR. Dia tertawa kecil. Enggak, malah seneng. Aku menatap wajahnya. Mungkin aku nggak akan nyari kamu. Tapi aku bakal nunggu. Berhari-hari. Seolah-olah kamu cuma telat datang. Bayu diam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, aku janji nggak akan telat. Dan sejak hari itu, aku sadar. Sore tak lagi tentang belanja sayur. Atau tentang menunda pulang. Tapi tentang menunggu seseorang yang diam-diam mulai mengisi lubang kosong di dalam hatiku. Seseorang bernama Bayu, langit abu-abu menggantung rendah. Udara sore basah oleh hujan rintik yang tak kunjung berhenti sejak siang. Aku tetap datang ke halte tua itu. Duduk dengan jaket tipis dan kantong gorengan dari Bu Murni. Ada sesuatu tentang hujan yang membuat kesedihan tak terlihat seperti air mata. Dan seperti biasa, ia datang. Bayu. Dengan rambut sedikit basah, dan payung lipat yang hanya melindungi setengah tubuhnya. Ia duduk di ujung bangku, menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Lalu menoleh ke arahku. Hari ini hujan, ya? Katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tak tahu harus menjawab apa. Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa, terasa akrab. Seperti suara yang sudah sering kudengar dalam mimpi. Kami duduk dalam diam. Suara hujan di atas atap halte menjadi musik latarnya. Lalu dia membuka termos kecil dari tasnya, menuang 2 gelas kecil plastik. Ini kopi. Nggak terlalu manis. Mau? Aku menatapnya sesaat. Lalu menerima. Makasih. Aku menyeruput pelan. Rasanya biasa. Tapi hangatnya terasa seperti pelukan kecil di dada. Bayu menatap hujan. Kadang saya pikir, hujan itu Tuhan sedang minta kita diam sebentar.
dengerin yang kita abaikan. Aku menoleh. Kamu sering bicara kayak gitu. Dia tersenyum. Cuma kalau ketemu orang yang kelihatan capek. Aku menatap gelas di tanganku. Kamu pikir aku kelihatan capek? Bayu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Dan entah kenapa, aku tidak tersinggung. Justru merasa seperti dilihat. Benar-benar dilihat. 3 hari setelahnya, aku datang lagi. Kali ini matahari mulai muncul, tapi sisa hujan masih menetes dari pohon-pohon. Aku duduk lebih dulu. Lalu dia datang, membawa 2 buah tahu goreng dari plastik bening. Maaf ya, kemarin gak datang. Ada urusan mendadak. Aku menoleh dan tersenyum. Saya kira udah gak balik ke halte. Bayu duduk dan menyerahkan tahu gorengnya. Saya gak suka ngilang tanpa pamit. Tapi kadang hidup gak kasih kita pilihan. Aku menerima gorengannya. Makasih. Dia menatapku lama, lalu berkata perlahan. Saya sering lihat ibu duduk di sini. Nunggu apa? Aku menoleh. Menatap matanya sebentar, lalu menjawab, pelan. Nunggu kenyataan berubah. Bayu tertawa pendek, tapi tawanya cepat menguap. Berganti diam. Mungkin kalimatku terlalu jujur. Mungkin dia tak siap mendengar itu dari seorang wanita yang penampilannya selalu rapi, dari kompleks rumah besar yang mobilnya selalu mengilap di garasi. Apa kenyataan yang pengen ibu ubah? Tanyanya akhirnya. Aku terdiam. Lama. Lalu menjawab dengan mata menatap lurus ke jalan. Bahwa saya ini istri. Tapi bukan pasangan. Bahwa saya tinggal serumah, tapi sendirian. Bayu tak menimpali. Ia hanya menunduk, jari-jarinya memegang gelas kosong. Dulu, saya pikir cinta itu cukup, kataku lagi. Ternyata, cinta tanpa kehadiran cuma bayangan. Angin sore berembus, membawa dedaunan kering melintas di depan kaki kami. Lalu Bayu angkat bicara. Saya juga pernah punya rumah yang terang, tapi merasa gelap di dalamnya. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Kami tidak saling menyentuh. Tidak juga bertukar nomor. Tapi kata-kata kami hari itu, menyentuh lebih dalam dari genggaman tangan manapun. Saat aku pulang sore itu, langkahku tetap pelan. Tapi untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa ringan. Bukan bahagia, tapi seperti rasa dimengerti. Malamnya, saat aku menyiapkan makan malam untuk Fikri, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Lagi apa? Tanyanya dari pintu. Aku menjawab pelan, masak. Tumis buncis. Mas Fikri suka, kan? Dia mengangguk. Iya, makasih ya. Tapi setelah itu, ia pergi ke kamar tanpa bicara lagi. Dan sekali lagi, meja makan hanya diisi oleh satu suara. Bunyi sendok dan garpu dari piringku sendiri. Tapi aku tak menangis. Tidak seperti biasanya. Karena kini, ada seseorang yang bicara denganku tanpa harus berteriak. Ada seseorang yang tahu bahwa aku capek. Dan kehadirannya, walau hanya di halte tua itu, telah menjadi tempatku menaruh sedikit rasa yang selama ini kubungkam dalam dada. Sore itu angin lebih kencang dari biasanya. Daun-daun beterbangan, langit kelabu menggantung seperti gumpalan emosi yang tak kunjung pecah. Aku duduk di halte seperti biasa, menggenggam secangkir teh hangat dari warung Bu Murni. Dan seperti yang mulai menjadi kebiasaan, Bayu datang. Ia menyapa dengan senyum lelah. Lagi-lagi hujan gak jadi turun,
katanya sambil menjatuhkan tubuhnya ke bangku sebelahku. Tapi langit kayak orang yang udah mau nangis, tapi ditahan. Aku menoleh. Mungkin langit juga capek, tapi nggak tahu harus meledak kemana. Bayu mengangguk. Iya, sama. Ia membuka bungkus roti sobek dari tasnya, menawarkan padaku. Mau? Aku menggeleng. Baru minum teh. Nanti eneg. Kami duduk dalam diam sejenak. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, kerja di mana sih kamu? Kok selalu pulangnya sore banget? Bayu menatapku sebentar, lalu menjawab pelan. Gudang logistik. Di daerah industri. Jadi kepala shift malam. Aku mengangguk. Berat ya? Dia menarik napas dalam. Lumayan. Kerja fisik. Tapi yang berat bukan di punggung, di kepala. Aku menatapnya dengan rasa ingin tahu. Maksudnya? Ia tersenyum tipis. Aku kerja dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah sempit. Istri nunggu bukan buat peluk, tapi buat ngomel. Anak-anak udah tidur. Rumah ramai, tapi aku tetap merasa sendiri. Aku diam. Terlalu akrab kalimat itu dengan hidupku. Namanya siapa? Tanyaku. Siapa? Istri kamu. Bayu menatap jauh. Reta. Wanita ambisius. Dulu waktu awal nikah dia manis banget. Sekarang, semua hal harus sempurna. Rumah harus rapi, tabungan harus naik, anak harus ranking. Semua target. Tapi nggak pernah nanya, kamu capek nggak? Yu? Aku mengangguk pelan. Hati rasanya teriris. Karena aku juga hidup di rumah tanpa pertanyaan seperti itu. Makanya kamu sering duduk di sini? Bayu tersenyum. Tapi senyumnya bukan bahagia. Biar bisa napas. Di rumah, aku nggak bisa banyak bicara. Salah ngomong sedikit, bisa meledak. Jadi ya, halte ini jadi tempat aku mengendap. Aku menatap wajahnya. Ada garis lelah di bawah matanya. Tapi juga ada ketulusan. Kesederhanaan yang justru membuatku merasa nyaman. Aku kira kamu belum nikah, kataku jujur. Dia tertawa kecil. Aku kira kamu juga belum nikah. Tapi kamu selalu pakai cincin. Jadi aku tahu. Aku menunduk. Menyentuh cincin pernikahanku yang sudah mulai longgar. Aku istri dari pria sibuk. Rumahku besar. Tapi dingin. Kamu gak bahagia? Tanyanya pelan. Aku diam. Lalu berkata lirih, aku sudah lupa rasanya. Bayu memalingkan wajah. Suaranya turun, hampir seperti bisikan. Diva, boleh aku jujur? Aku menatapnya. Boleh. Aku senang ngobrol sama kamu. Bukan karena aku niat macam-macam. Tapi karena kamu satu-satunya orang yang gak bikin aku harus pura-pura kuat. Aku terdiam. Dada terasa hangat, tapi juga sesak. Karena aku pun ingin mengatakan hal yang sama. Bayu, ucapku. Aku juga nggak tahu ini semua akan kemana. Tapi tiap kali duduk di sini, ngobrol dengan kamu, rasanya seperti pulang. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Dan dalam tatapan itu, tidak ada nafsu. Hanya dua orang dewasa yang lelah, mencari tempat istirahat untuk hati yang terlalu lama mengalah. Kalau suatu hari kamu butuh tempat bercerita, kamu tahu di mana aku duduk. Katanya, aku mengangguk. Begitu juga kamu. Dan sore itu, kami bukan hanya dua orang asing lagi. Kami mulai mengenal. Bukan lewat data pribadi, tapi lewat luka yang diceritakan pelan-pelan. Lewat kejujuran yang hanya bisa muncul dari dua orang yang tahu rasanya. Dihargai,
Setelah sekian lama hanya dianggap ada. Hari demi hari berlalu. Halte tua itu bukan lagi sekadar tempat duduk dan menunggu waktu lewat. Ia berubah menjadi ruang aman bagi dua hati yang tertatih. Diva dan Bayu duduk hampir setiap sore. Tanpa janji, tanpa kata, ketemu yuk, tapi keduanya selalu hadir. Seperti semesta sudah sepakat menjadwalkan mereka di bawah langit sore yang sendu. Mereka bicara banyak, tapi tak pernah soal cinta. Justru di sanalah segalanya menjadi lebih nyata. Tak ada rayuan, tak ada pujian palsu. Hanya dua orang yang perlahan menaruh luka mereka di antara obrolan tentang hidup. Sore itu, angin bertiup lembut. Diva datang lebih dulu. Duduk di bangku halte dengan roti bakar yang masih hangat di pangkuannya. Tak lama, Bayu muncul, menenteng 2 gelas plastik berisi kopi susu. Belum bosen ya sama halte ini? Sapanya sambil duduk. Diva tersenyum. Aku justru takut, suatu hari halte ini berubah jadi parkiran minimarket. Bayu tertawa pelan. Kalau iya, aku bakal duduk di atas trotoar. Selama kamu masih mau duduk di sebelahku. Diva menatapnya. Kamu tahu nggak, Bayu, dari semua tempat di kota ini, bangku besi ini yang paling jujur. Bayu menyodorkan kopinya. Kenapa? Karena di sini, kita boleh jadi lelah. Nggak harus kelihatan kuat, nggak harus kelihatan baik-baik aja. Kita duduk berdua, ngomongin hal-hal yang kadang gak pernah kita berani omongin di rumah. Bayu mengangguk. Ia menggenggam gelasnya erat, menatap langit yang mulai keunguan. Aku pernah bilang, kan, rumahku sempit. Tapi sebenarnya yang sempit bukan rumahnya, tapi ruang bicara di dalamnya. Diva terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku hidup di rumah besar. Tapi tidak ada ruang untuk suara. Mereka diam. Tapi keheningan itu tidak canggung. Justru terasa nyaman. Seperti dua jiwa duduk berdampingan, saling menyelimuti dengan keheningan yang mengerti. Bayu menoleh. Tatapannya tidak tajam, tapi dalam. Kamu sering senyum, tapi aku tahu, itu bukan senyum yang utuh. Diva menarik napas dalam. Aku juga tahu. Kamu sering bilang kamu baik-baik saja. Tapi matamu nggak bisa bohong. Bayu menyandarkan tubuh ke sandaran besi yang sudah berkarat. Kadang, aku pengen ada yang peluk aku. Nggak usah bicara. Nggak usah nasihatin. Cuma peluk, biar aku bisa nangis sebentar. Tapi laki-laki dilarang lemah, kan? Diva menoleh padanya. Kamu nggak lemah. Kamu cuma manusia. Mereka berpandangan lama. Tapi tak ada yang menyentuh. Tak ada genggaman. Tak ada sentuhan. Tapi kalimat-kalimat itu sudah seperti pelukan paling dalam. Waktu berlalu. Obrolan mereka semakin dalam. Pernah suatu sore, Diva menceritakan kenangan masa kecilnya. Tentang ibunya yang dulu rajin menjahit. Tentang rumah kecil penuh tawa. Tentang malam-malam ketika listrik mati, dan keluarganya makan mie instan sambil menyanyi. Bayu hanya diam. Mendengarkan. Sesekali tertawa. Sekarang rumahku penuh barang mahal. Tapi sunyi, kata Diva saat itu. Dan aku rindu suara ibu. Rindu suara siapapun. Bayu mengangguk. Lalu menatap jauh ke depan. Aku rindu tidur tanpa rasa takut bangun pagi. Karena setiap pagi, yang aku hadapi bukan pekerjaan tapi omelan. Diva tersenyum kecil. Kita sama ya, Bayu. Sama-sama lapar. Tapi bukan lapar nasi. Lapar dihargai. Mereka tidak pernah membahas hari esok. Tidak pernah bicara soal masa depan.
Tapi setiap kalimat di antara mereka adalah obat. Obat untuk rasa sepi yang tidak sembuh hanya dengan doa atau liburan ke luar negeri. Obat untuk luka batin yang tak pernah sempat diberi perhatian. Bayu tidak pernah mencoba menyentuh tangan Diva. Diva tidak pernah menawarkan pelukan. Tapi setiap sore, mereka saling pulang dalam hati satu sama lain. Suatu sore, saat matahari condong dan langit berwarna emas kemerahan, Bayu berkata dengan suara rendah, "Aku tahu, ini nggak biasa. Dan mungkin suatu saat kita harus berhenti. Tapi kalau hari ini aku boleh jujur, kamu adalah orang yang bikin aku kuat bertahan." Diva tak menjawab, hanya menatap mata Bayu lama. Lalu berkata pelan, "Kalau aku boleh jujur juga, aku sudah lama nggak merasa dihidupkan. Dan kamu datang seperti cahaya kecil di ruangan yang sudah terlalu lama gelap." Hening. Tapi hati mereka berteriak. Karena meski belum ada cinta yang diucap, mereka tahu, ini bukan sekadar obrolan. Ini adalah kehangatan yang tak bernama, tapi nyata. Entah sejak kapan aku mulai melihat jam dinding setiap pukul 4 sore. Tanganku menggenggam kantong belanja dari warung Budarmi, tapi langkahku bukan menuju rumah. Bukan. Hatiku justru menarikku ke arah halte itu. Bangku besi tua yang catnya mulai mengelupas, atap seng yang berderit diterpa angin, dan tiupan lembut semilir sore yang seolah menyapa, dia akan datang. Aku duduk, seperti biasanya. Tapi kini, ada yang berbeda. Aku tidak lagi duduk untuk beristirahat. Aku duduk menunggu. Menunggu seseorang. Menunggu Bayu. Kupandangi jalanan di depanku, berharap suara langkah sepatu itu datang dari arah yang kuinginkan. Dan ketika akhirnya sosoknya muncul, jaket hitam, rambut acak, langkah santai dengan raut lelah yang tak berusaha ia sembunyikan, hatiku berdetak tak karuan. Ia tersenyum. Seperti biasa. Tapi senyum itu tak lagi terasa biasa. Hari ini lebih cepat, katanya sambil duduk di sampingku. Aku berpura-pura cuek. Iya, lagi nggak banyak belanja. Bayu menatapku. Kamu nungguin aku? Aku kaget sesaat. Menoleh cepat padanya. Hah? Kok? Langsung mikirnya ke situ. Dia terkekeh. Karena senyummu tadi itu beda. Kayak orang lega. Aku tertawa gugup, lalu menatap jalanan lagi. Tapi aku tahu dia benar. Aku memang menunggunya. Kadang, kataku, aku ngerasa kamu satu-satunya orang yang bikin aku lupa kalau aku ini kosong. Bayu menoleh pelan. Kamu nggak kosong, Diva. Kamu cuma dikurung terlalu lama. Kami saling tatap. Dan tatapan itu, panjang, hening, namun mengikat. Seolah-olah tanpa kata pun, kami tahu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara kami. Sesuatu yang belum dinamai, tapi terasa nyata. Bayu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan 2 permen jahe. Aku bawa 2. Buatmu 1. Aku tersenyum saat menerima. Kamu hafal ya sekarang, aku suka yang pedas. Kalau aku nggak perhatiin kamu, aku datang ke sini buat apa? Jawabnya pelan. Dan entah kenapa, kalimat itu menghangatkan seluruh tubuhku. Sore demi sore, aku mulai menghafal hal-hal kecil tentangnya. Cara ia memiringkan kepala saat mendengar cerita. Cara ia mengusap pelipis saat lelah. Cara ia menghela napas dan berkata, hidup memang begini, ya, sebelum tersenyum tipis. Hal-hal kecil itu menyusup ke dalam hatiku.
mengisi ruang-ruang kosong yang dulu hanya diisi keheningan rumah mewah yang terlalu bersih, terlalu sunyi. "Bayu," panggilku suatu sore saat kami duduk. "HM, apa kamu juga ngerasa aneh?" tanyaku, menunduk. "Aneh gimana?" "Bahwa kita berdua makin sering ketemu, makin sering cerita. Tapi kayak kita sedang berdiri di pinggir jurang." Bayu menatapku lama. "Aku ngerasain itu juga." Aku menggigit bibir. "Kamu nggak takut?" Dia menunduk. "Takut. Tapi aku lebih takut kalau aku berhenti datang ke sini. Terus kehilangan satu-satunya waktu di hari-hariku yang terasa hidup." Kalimat itu membuat mataku panas. Tapi aku tahan. Karena ya, itu juga yang kurasakan. Hidup. Bukan karena rumah besar. Bukan karena pakaian mewah. Tapi karena seseorang menatapku seperti aku ini ada. Seperti aku ini penting. Bayu berdiri. "Kamu pulang? Yuk, udah mulai gelap." Aku mengangguk. Tapi sebelum melangkah, ia menatapku sekali lagi. Sorot matanya, ada sesuatu di sana. Bukan sekadar peduli. Bukan sekadar simpati. Itu adalah tatapan orang yang tersesat, tapi tak ingin diselamatkan. Dan aku terlalu lemah untuk mengalihkan pandangan. Karena dari semua hal yang pernah kulihat dalam hidupku, sorot mata Bayu adalah satu-satunya yang membuatku merasa benar-benar hidup. Hari itu aku pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Langit sudah mulai gelap saat langkahku menyusuri halaman rumah. Nafasku berat. Di tanganku tergenggam tas belanja berisi bahan makan malam, meski aku tahu masakan yang kubuat nanti tidak akan menyentuh meja dengan hangat seperti dulu. Pintu rumah terbuka pelan. Aroma ruangan ber-AC langsung menyergap. Sepi. Seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain. Aku mendengar suara TV dari ruang tengah, dan langkah kaki yang tak biasa. Biasanya Fikri masih di kantor atau menghabiskan waktu di ruang kerja. Tapi sore itu, ia duduk di sofa, menatap layar, namun matanya kosong. Aku berjalan pelan ke arah dapur, mencoba berlalu tanpa banyak bicara. Tapi baru saja aku meletakkan tas di meja dapur, suara berat itu terdengar dari belakangku. "Kok akhir-akhir ini sering pulang telat?" Tanganku seketika membeku. Suaranya datar. Tapi nada datarnya bukan karena tenang, melainkan karena sedang menahan sesuatu. Aku menarik napas cepat, lalu menjawab sekenanya. "Tadi jalanan macet. Banyak motor ngerubung tukang tambal ban yang meledak bannya. Aku nungguin lama di pinggir jalan." Fikri bangkit. Suara langkahnya pelan, tapi menghantam jantungku seperti palu godam. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatapku. "Macet terus, ya, akhir-akhir ini?" Aku menoleh. Berusaha tersenyum. Namanya juga sore. Apalagi dekat pasar. "Kamu tahu sendiri." Ia mengangguk pelan. "Iya, aku tahu." Tapi matanya tak seperti biasanya. Matanya mengawasi, memeriksa. Aku ingin berkata, "Jangan lihat aku seperti itu." Tapi lidahku keluh. Karena sebagian dari diriku tahu, ada yang berubah. Dan ia sedang mencium perubahannya. Malam itu, makan malam kami berlangsung kaku. Tak seperti biasanya, Fikri mengambil piring sendiri, menyendok nasi tanpa banyak bicara. Ia mengunyah pelan, seolah menunggu sesuatu keluar dari mulutku. Tapi aku hanya diam. Jari-jariku gemetar saat memegang sendok. Hening itu membunuhku. Lebih menyakitkan dari teriakan. Karena aku tahu,
ia menyimpan sesuatu. Setelah makan, ia berkata pelan, tanpa menatap. Besok aku libur. Gak ke kantor. Oh ya? Tanyaku datar. Kenapa? Capek. Pengen di rumah aja. Sama kamu. Aku mengangguk. Tapi jantungku berdetak tak karuan. Apakah ini kebetulan? Atau ia ingin mengawasi? Di kamar, saat kami hendak tidur, ia bersandar di sandaran ranjang. Membuka ponsel. Tapi bukan sekadar menggulir layar. Ia seperti mencari. Teman-teman kantor bilang, sekarang macet makin gila ya. Tapi aneh, aku cek di Waze sore tadi, daerah sekitar rumah lancar-lancar aja. Aku langsung menoleh. Kamu ngecek rute aku? Enggak, katanya sambil tetap menatap ponsel. Cuma iseng buka. Penasaran aja. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar di balik selimut. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, sementara suara jam dinding berdetak lambat. Fikri di sebelahku sudah terlelap, atau setidaknya berpura-pura. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Sudah sejauh apa aku melangkah? Sampai suamiku mulai berhenti percaya? Bayu tidak tahu soal ini. Ia hanya bagian dari sore-soreku. Tapi Fikri adalah kehidupan yang resmi kujalani. Dan kini, dua dunia itu mulai bertabrakan. Pagi harinya, Fikri bangun lebih cepat. Ia membuat kopi sendiri, duduk di teras. Biasanya ia menawariku secangkir. Tapi kali ini tidak. Ia hanya diam, sambil menatap jalanan seperti sedang menunggu sesuatu lewat. Aku berdiri di balik jendela, memperhatikan punggungnya yang tegap, tapi terasa jauh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, aku merasa aku sedang diawasi oleh orang yang paling mengenalku. Dan itu menakutkan. Karena aku tahu, ketika suami yang pendiam mulai bertanya, itu artinya ia sudah lama curiga. Tapi baru hari ini memilih untuk menyuarakannya. Dan aku mulai tercekik dalam kebohongan yang kuciptakan sendiri. Sore itu udara lembab. Langit sedikit kelabu. Tidak hujan, tapi seperti menyimpan gerimis di balik awan. Diva duduk lebih dulu di halte, dengan tatapan kosong menatap jalanan. Beberapa menit kemudian, langkah yang ditunggu terdengar. Bayu datang. Seperti biasa, dengan senyum kecil dan jaketnya yang sudah mulai pudar warnanya. Maaf telat. Bos dadakan nyuruh bersihin gudang belakang, katanya sambil duduk. Diva menoleh dan tersenyum samar. Gak apa-apa, aku juga baru duduk tadi. Mereka diam sebentar. Hanya suara motor lalu lalang yang memecah suasana. Lalu Bayu membuka suara, pelan, hampir seperti bisikan. Diva, boleh aku cerita sesuatu yang mungkin gak nyaman? Diva menatapnya. Tentu. Bayu menghela napas. Tentang Reta. Diva mendadak kaku. Ia tahu nama itu. Istri Bayu. Tapi selama ini, mereka jarang menyebut pasangan masing-masing secara langsung. Bayu meneruskan. Dia dulunya baik. Pekerja keras. Ambisius juga. Tapi, aku gak nyangka, ambisinya itu lambat laun berubah jadi tuntutan. Diva menunduk, mendengarkan. Sekarang dia sering marah. Kadang hal sepele bisa bikin dia meledak. Aku pulang telat dikit, disangka ngeluyur. Kalau aku diam, dibilang gak punya inisiatif. Kalau aku jawab, dibilang membantah. Bayu tertawa kecil, getir. Lucunya, aku dulu setia banget. Gak pernah nyentuh perempuan lain. Tapi aku mulai mikir, untuk apa kesetiaan kalau dihargai kayak sisa makanan?
Diva meremas jemarinya di pangkuan. Kamu pernah coba bicara baik-baik? Pernah, jawabnya cepat. Tapi dia selalu bilang aku manja. Gak kuat mental. Katanya, laki-laki tuh harus bisa nerima tekanan. Bayu menatap langit. Tapi yang dia gak tahu, tekanan itu justru datang dari rumah, bukan dari luar. Suasana kembali hening. Diva menarik napas panjang. Aku juga sering merasa rumahku cuma bangunan, bukan tempat pulang, katanya akhirnya. Fikri gak kasar, gak marah, tapi dia gak pernah benar-benar hadir. Aku bisa cerita banyak ke kamu dalam seminggu, tapi ke suamiku, mungkin gak sampai 10 kalimat sehari. Bayu mengangguk pelan. Kadang aku mikir, kalau cinta itu rumah, aku sekarang lagi ngungsi. Diva tertawa kecil. Kita berdua pengungsi, ya? Bayu menoleh. Tatapannya hangat, tapi juga sedih. Tapi kamu tempat ngungsiku paling nyaman. Jantung Diva berdebar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dan kamu, lanjut Bayu, satu-satunya orang yang bikin aku gak merasa hina saat ngeluh. Diva menatap mata Bayu lama. Bayu, kamu sadar gak? Kita udah terlalu jauh. Bayu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap jalan kosong di depan mereka. Sadar, katanya akhirnya. Tapi kalau menjauh itu berarti kembali ke kesepian, aku gak tahu apakah aku kuat. Diva mengangguk pelan, matanya mulai berkaca. Reta, mungkin gak sadar kalau dia sedang kehilangan lelaki yang dulu sangat setia, kata Bayu pelan. Diva menggenggam lututnya, berusaha menahan gemetar. Dan aku juga sedang kehilangan diriku sendiri. Sore itu mereka tidak banyak bicara lagi. Tapi dalam diam yang mereka bagi, ada rasa bersalah yang makin tebal, namun tak cukup untuk memutus keterikatan yang sudah terlanjur dalam. Keduanya tahu, ini salah. Tapi salah yang terasa terlalu hangat untuk ditinggalkan. Hari itu, aku keluar rumah lebih awal. Entah kenapa, sejak pagi aku tak bisa berhenti memikirkan Bayu. Pagi-pagi aku ke warung Bu Murni, membeli beberapa pastel dan risol favoritnya. Aku tak tahu untuk apa, mungkin hanya ingin memberinya sesuatu. Hal kecil. Tapi bagiku, rasanya seperti menyerahkan bagian dari hatiku. Aku berdiri di bawah pohon dekat halte, menunggu seperti biasanya. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan daun-daun. Degup jantungku lebih kencang dari biasanya. Dan akhirnya, ia datang. Bayu melangkah santai dari arah jalan raya, jaket lusuhnya tersampir di pundak, dan wajahnya, letih tapi cerah begitu melihatku. Udah duduk duluan? Tanyanya sambil menarik napas panjang. Aku tersenyum. Iya, lagi pengen duduk lebih lama. Ia duduk di sampingku. Bau keringat dan debu dari bajunya samar tercium, tapi anehnya tak menjijikan. Justru hangat, nyata. Aku bawa ini, kataku sambil membuka tas kecil dan mengeluarkan plastik bening berisi pastel. Bayu menatap kantong itu. Matanya membesar sedikit. Pastel Bu Murni? Aku mengangguk. Kamu bilang suka, kan? Ia mengambil satu, lalu menatapku. Senyumnya muncul perlahan, bukan senyum yang lebar, tapi senyum yang menelanjangi isi hati. Ini bukan soal gorengan, Diva, katanya lirih. Aku mengangkat alis, bingung. Terus soal apa? Bayu menatapku, lama, penuh makna. Ini soal siapa yang memberikannya. Dunia seperti berhenti berputar. Aku tertawa kecil,
tapi mataku mulai panas. Jangan bikin aku merasa terlalu nyaman. Bayu, aku bisa keterusan. Ia menunduk, lalu berkata, tapi aku juga keterusan. Diva, dari kamu yang cuma orang asing di halte, jadi orang yang selalu aku tunggu. Selalu. Kami diam. Tanganku mengeratkan pegangan pada kantong plastik yang sudah kosong setengahnya. Ini rahasia kecil, ya? Bisikku. Bayu mengangguk. Rahasia yang kalau orang lain tahu, bisa hancur. Tapi di hati kita, ini semacam pelarian. Aku mengangguk pelan. Iya, aku juga merasa begitu. Ia menatapku dalam, lalu berkata, tahu gak, kadang aku mikir dalam hidupku yang kacau, kamu satu-satunya hal yang terasa damai. Mataku mulai berkaca. Padahal aku juga sedang hancur. Bayu tersenyum miris. Mungkin karena kita sama-sama retak, kita bisa saling mengisi celah. Kami duduk lama sore itu. Tak banyak kata. Tapi dalam setiap pastel yang dimakan perlahan, dalam setiap napas yang kami hirup berdampingan, ada ikatan tak terlihat yang makin menguat. Hal kecil. Plastik gorengan, senyum tipis, dan pengakuan diam-diam bahwa kami telah menciptakan rahasia kecil yang tak seorang pun boleh tahu. Tapi rahasia itu bukan hanya disimpan. Rahasia itu kami rawat, kami lindungi. Seolah itu satu-satunya hal yang membuat kami merasa hidup. Dan aku tahu, sejak hari itu, Bayu bukan lagi hanya teman di halte. Ia adalah sesuatu yang mulai mengisi ruang kosong dalam diriku. Sesuatu yang seharusnya tak ada. Tapi kini, terasa terlalu nyata untuk dihapus. Bayu pulang lebih malam dari biasanya. Langkahnya pelan. Punggungnya berat menanggung beban yang tak tampak. Di tangannya tergenggam tas plastik bekas belanja dari minimarket, sudah kusut dan basah karena keringat. Dalam saku celananya, ada secarik struk yang ia bahkan lupa masih terselip. Di rumah, Reta sudah duduk di kursi ruang tengah. Kakinya disilangkan, tangan memeluk dada, dan matanya menusuk. Dari mana aja? Tanyanya langsung, tanpa sapaan. Bayu berhenti sejenak, lalu menjawab, lembur, gudang berantakan. Aku bantu beresin. Lembur? Tapi kamu beli gorengan di daerah Taman Kencana? Bayu mendadak membeku. Dahinya berkerut. Hah? Reta melemparkan selembar kertas ke meja. Struk ini jatuh dari saku celanamu tadi pagi. Iseng aku lihat. Pastel, risol, teh kotak. Semua dari warung Bu Murni. Itu bukan jalur pulangmu. Bayu menatap kertas itu. Lidahnya keluh. Aku cuma mampir sebentar, katanya pelan. Reta bangkit berdiri. Mampir? Setiap sore sekarang kamu mampir? Buat apa? Duduk di halte? Sama siapa? Bayu menelan ludah. Gak sama siapa-siapa, cuma duduk. Jangan bohong. Suara Reta naik. Kamu pikir aku bodoh? Setiap malam kamu pulang makin terlambat. Wajahmu berubah. Dan sekarang, kamu bahkan gak bisa jelasin hal sesederhana struk gorengan. Bayu terdiam. Punggungnya seperti roboh. Di dalam hatinya, ada ribuan kalimat yang ingin ia ucapkan. Tapi semuanya terhalang oleh satu dinding. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa aku hanya duduk bersama seorang perempuan yang membuatku merasa masih jadi manusia? Reta, katanya akhirnya, aku gak ngelakuin apa-apa yang kamu pikirin.
Aku cuma lelah. Reta mendekat. Matanya basah, tapi suaranya tetap tajam. Lelah? Kamu pikir aku gak lelah? Aku yang di rumah ini tiap hari ngurus segalanya. Kamu pulang kerja tinggal tidur. Tapi aku gak pernah mampir buat cari kenyamanan ke orang lain. Bayu terdiam. Suara istrinya memantul di dinding rumah yang sempit. Tapi yang paling menyakitkan bukan teriakannya. Yang paling menyakitkan adalah, iya benar. Siapa dia, Bayu? Tanya Reta akhirnya. Suaranya lebih pelan. Nyaris lirih. Siapa perempuan yang kamu temui itu? Bayu menunduk. Menatap lantai. Gak penting siapa, jawabnya lirih. Yang penting, aku cuma pengen ada yang dengerin aku. Itu aja. Reta tertawa sinis, lalu mengusap matanya. Jadi aku gak cukup. Bayu memejamkan mata. Kamu cukup sebagai istri. Tapi sebagai teman cerita, aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Kamu selalu lebih dulu menyerang sebelum aku bisa bicara. Hening. Reta menggigit bibir. Kalau kamu sayang aku, kamu berhenti ketemu dia. Bayu menatap wajah istrinya, wanita yang dulu ia kejar dengan sepenuh hati. Tapi kini terasa seperti dua orang asing dalam satu rumah. Aku gak pernah berniat ninggalin kamu, katanya pelan. Tapi aku juga gak tahu bagaimana cara membunuh rasa yang udah terlanjur tumbuh. Malam itu, mereka tidur satu ranjang. Tapi seperti dua benua yang terpisah oleh samudra. Tak ada pelukan. Tak ada kata maaf. Hanya diam yang mencekik. Dan Bayu tahu, sejak hari itu rahasia yang dulu ia anggap kecil, mulai tumbuh menjadi bom waktu. Satu struk gorengan. Satu keterlambatan kecil. Satu senyuman yang ia simpan terlalu rapat. Semua itu, ternyata, cukup untuk membuka pintu kehancuran. Langit mendung. Gerimis turun pelan seperti ragu. Halte tempat kami biasa duduk terlihat basah dan kosong. Aku datang lebih awal hari itu, mengenakan jaket tipis dan sandal. Tak ada niat lain selain duduk sebentar. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku menunggu Bayu. Dan seperti biasa, ia datang. Tepat waktu. Hujan menempel di bahunya, dan ada tatapan berbeda di matanya. Bukan lagi lembut, tapi penuh beban. Ia duduk tanpa senyum. Menarik napas panjang, lalu membuka mulut. Sebaiknya, kita tidak sering bertemu lagi. Aku terdiam. Jantungku terasa seperti ditarik turun ke perut. Kenapa? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Bayu menunduk. Reta curiga. Rumah jadi neraka. Aku gak ingin semuanya tambah rusak. Aku mencoba mengatur napas. Lalu, Bayu menatapku, kali ini dalam dan jujur. Aku akan tetap ke halte ini. Tapi aku hanya duduk. Gak akan bicara. Gak akan nyapa. Aku menahan air mata. Buat apa duduk kalau kita gak saling bicara? Karena itu satu-satunya waktu aku merasa tenang. Tapi kalau bicara bisa bikin semuanya makin salah. Aku pilih diam. Aku mengangguk, pelan, menelan perih. Tapi entah kenapa, sore itu kami tetap bicara. Awalnya tentang hujan. Hari ini hujan lagi, kataku, mencoba mengalihkan. Bayu mengangguk. Iya, kayak langit tahu isi hati orang-orang yang kacau. Aku tersenyum miris. Langit gak pernah memihak. Bayu tertawa pelan. Tapi dia selalu turun saat kita butuh pelindung, atau alasan untuk diam lebih lama. Aku menoleh padanya. Kamu yakin bisa berhenti bicara sama aku? Bayu terdiam sejenak, lalu berkata,
Aku gak yakin. Tapi aku tahu harus mencoba. Kenapa? Tanyaku. Apa kamu nyesel pernah bicara sama aku? Ia menatap mataku. Enggak. Justru itu yang bikin berat. Kami sama-sama diam. Suara hujan makin deras. Angin menggoyang ranting pohon di belakang halte. Di tengah sepi itu, aku merasakan satu hal yang mengikat lebih kuat dari sebelumnya. Keheningan yang penuh arti. Aku akan tetap duduk di sini, kataku akhirnya. Bayu menatapku. Walau aku diam, aku mengangguk. Karena aku juga gak butuh kata-kata lagi. Aku cuma ingin kamu tetap ada. Sore itu, kami bicara. Tapi dengan jeda. Dengan hati-hati. Seperti dua orang yang tahu kapal mereka bocor, tapi tetap duduk di atasnya, berharap angin tidak terlalu kencang. Dan malamnya, aku menangis. Bukan karena Bayu ingin menjauh, tapi karena kami berdua tahu, sejauh apapun kami mencoba pergi, kami sudah saling membawa bagian dari satu sama lain. Kami tidak bertemu di halte hari itu. Sebagai gantinya, Bayu mengirim pesan singkat padaku pagi-pagi sekali. Kalau kamu masih ingin bertemu, datanglah ke taman kota jam 4. Tapi kita duduk berjauhan. Tanpa bicara. Hanya 15 menit. Aku ingin tahu, apakah hati kita masih bersuara bahkan saat bibir kita diam. Aku membacanya berulang kali. Rasanya seperti sedang membaca sajak dari orang yang aku cintai diam-diam. Jantungku berdetak lebih cepat hanya karena kalimat itu. Dan akhirnya, sore itu aku datang. Taman kota tak terlalu ramai. Ada anak-anak bermain sepeda, pasangan tua berjalan pelan di trotoar kecil, dan beberapa remaja tertawa sambil memegang es krim. Aku memilih duduk di bangku dekat pohon flamboyan, bayangannya melindungiku dari sinar matahari sore. Lalu beberapa menit kemudian, Bayu muncul. Jaket coklatnya, rambut sedikit acak, dan tatapan yang langsung menembus mataku. Tapi ia tidak mendekat. Ia duduk di bangku lain, sekitar 3 meter dariku. Kami tidak saling melambai, tidak tersenyum lebar. Tapi kami tahu, dalam diam itu, hati kami sedang saling memanggil dengan suara yang lebih keras daripada teriakan. Aku menunduk sesekali, pura-pura melihat rumput. Tapi mataku mencuri pandang. Bayu duduk tegak, tangan di pangkuan, menatap ke depan, ke arahku. Dan entah kenapa, dalam 15 menit itu, jantungku berdetak lebih cepat daripada detak dalam tahun-tahun pernikahanku. Kupikir aku sudah dewasa. Sudah tahu bagaimana mencintai dengan benar. Tapi ternyata, cinta yang datang dalam sunyi justru yang paling membingungkan. Di sela desir angin dan suara anak kecil yang berlarian, pikiranku menari. Apa ini dosa kalau hanya saling memandang? Apa salah jika hanya hati yang berselingkuh, bukan tubuh? Atau, bukankah hati adalah sumber dari semua pengkhianatan? Waktu berjalan lambat. Bayu tidak mengatakan apa-apa. Tapi di detik ke-745, aku tahu, kami berdua sudah kalah oleh rasa yang kami coba sembunyikan. Saat Bayu berdiri, aku ikut berdiri. Ia tak menghampiri. Ia hanya berjalan menjauh, menunduk. Aku tidak mengejarnya. Aku hanya berdiri di tempat. Merasakan dada yang hangat oleh detak, tapi dingin oleh kenyataan. Bahkan cinta yang tak tersentuh bisa melukai lebih dalam. Malam harinya, aku duduk di kamar, menatap keluar jendela. Rumahku hening, seperti biasa. Fikri belum pulang dari rapat entah di mana. Aku menggenggam ponsel, membuka pesan dari Bayu. Terima kasih sudah datang. 15 menit hari ini lebih hidup dari 5 tahun terakhir dalam hidupku. Aku membalas. Tapi 15 menit itu juga yang membuatku semakin takut kehilangan akal sehat. Lalu kutaruh ponsel.
Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan aku bisa menahan cinta yang tak boleh tumbuh? Langit mendung sejak siang. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang akan tumpah. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menggenggam payung kecil warna biru, entah kenapa ku bawa dari dalam lemari. Mungkin aku sudah tahu dia akan tetap datang. Dan benar saja. Pukul 4:12, gerimis mulai turun, lalu berubah deras. Aku berlari kecil, menembus halaman rumah, menuju halte tempat kami biasa duduk. Hujan menghantam aspal dengan ganas, membuat suara langit terdengar seperti jerit yang tak ingin diabaikan. Bayu datang 5 menit kemudian, basah kuyup. Jaketnya menempel di tubuh, rambutnya meneteskan air ke bahunya. Ia tidak berlari. Ia hanya berjalan seperti biasa. Pelan, tenang, tapi wajahnya menyimpan badai yang lebih dalam dari langit sore itu. Aku berdiri dan langsung menghampiri, membuka payung kecilku, menutupi kepalanya. Bayu, kamu gila. Hujan deras begini. Ia tertawa kecil, menunduk. Aku udah kebasahanku sejak tadi. Jadi ya sekalian. Aku menggigit bibir. Kamu bisa sakit. Bayu menatapku. Tapi kalau nggak datang, aku lebih sakit. Hujan tetap deras. Jalanan sepi. Dunia seperti menyusut hanya menjadi 2 manusia dan 1 payung kecil. Kami duduk di bangku halte. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Mungkin karena udara yang dingin. Mungkin karena payung itu memaksa kami berbagi ruang. Tapi entah kenapa, kedekatan itu tidak terasa salah. Justru seperti tempat pulang yang tak pernah kami miliki. Aku benci hari hujan. Gumamku, memeluk tubuh sendiri. Kenapa? Karena hujan mengingatkanku pada semua hal yang tertahan. Bayu mengangguk pelan. Aku suka hujan. Aku meliriknya. Suka? Iya. Karena dia turunnya berani. Dia nggak nunggu semua siap. Dia cuma jatuh. Sebebas itu. Aku terdiam. Kata-katanya menggema lebih kuat daripada suara deras air dari langit. Kami duduk dalam diam. Bayu menarik napas panjang, lalu berkata, "Tiap kali aku lihat kamu, aku selalu bilang ke diri sendiri, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu larut. Tapi setiap kali kamu ada di sini, semua peringatan itu hilang." Aku menunduk. Jantungku berdegup keras. Aku juga pernah coba menghindar, Bayu, tapi aku gagal. Aku nggak tahu kenapa. Padahal kita nggak pernah ciuman, nggak pernah peluk. Tapi rasanya lebih dalam dari itu semua. Bayu melanjutkan. 1 jam sama kamu bisa bikin aku merasa jadi manusia lagi. Tangan kami tidak bersentuhan, tapi lutut kami bersentuhan tanpa sengaja. Dan tidak satu pun dari kami yang menarik diri. Hujan makin deras. Aku menatap tetesan air yang jatuh dari ujung payung. Kalau hari ini terakhir kita duduk begini, kamu bakal ingat aku gimana? Tanyaku pelan. Bayu memandangku. Lama. Dalam. Aku bakal ingat kamu sebagai titik lemahnya hatiku. Dadaku mencelos. Bayu berdiri pelan. Aku harus pulang. Tapi terima kasih, Diva. Udah bikin aku merasa utuh, meskipun cuma sebentar. Aku mengangguk. Tak sanggup berkata. Dan saat ia berjalan pergi dalam deras hujan, hanya satu hal yang tersisa. Tubuhku tetap kering karena payung.
Tapi hatiku basah kuyup karena perasaan yang tak bisa lagi kusembunyikan. Malam itu sepi seperti biasanya. Tapi entah kenapa, keheningannya terasa berbeda. Lebih padat, lebih menekan, seperti ada sesuatu yang menunggu meledak dari dalam tembok rumah kami yang tinggi dan dingin. Aku baru saja keluar dari kamar mandi. Rambut masih basah, handuk menggantung di bahu. Fikri duduk di kursi makan, tak menyentuh nasinya, hanya mengaduk-aduk dengan sendok. Wajahnya diam, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Lalu ia berkata, tanpa memandangku, "Diva, kamu berubah." Tanganku berhenti mengeringkan rambut. Kakiku terasa dingin di atas keramik. Aku tidak menjawab, karena aku tahu, apapun yang akan kukatakan, itu tidak akan cukup untuk menutupi yang sebenarnya. Dulu kamu jarang keluar sore-sore. Lanjutnya, masih dengan nada datar. Sekarang hampir tiap hari. Aku duduk perlahan, berusaha menjaga wajah tetap tenang. Lagi bosan aja, jawabku akhirnya, pelan. Fikri mengangguk kecil, masih tak menatap. Bosan? Atau kamu lagi cari sesuatu yang gak kamu temukan di sini? Aku menoleh padanya, pura-pura tidak mengerti. Maksud kamu? Ia meletakkan sendok dengan suara kecil tapi tegas. Lalu akhirnya, ia menatapku. Tatapan yang selama ini tak pernah ia berikan. Tajam, penuh curiga, tapi juga sedih. Aku bukan orang bodoh, Diva. Aku memang sering sibuk, kadang kurang hadir. Tapi aku nggak buta. Aku merasa tenggorokanku kering. Kalau kamu mau jujur, katakan aja. Aku lebih siap dengar yang pahit daripada pura-pura nggak tahu. Aku menunduk. Dan saat itu, aku ingin berkata. Ingin jujur. Ingin mengaku bahwa sore-sore yang kuhabiskan di halte bukan sekadar istirahat, tapi pelarian. Bahwa ada lelaki bernama Bayu yang duduk 3 meter dariku, tapi lebih dekat ke hatiku dibanding suamiku yang serumah. Tapi aku tidak bisa. Karena jika aku bicara aku tahu, itu akan menghancurkan semuanya. Aku cuma capek, Mas, kataku akhirnya. Bukan karena kamu, tapi karena aku sendiri nggak tahu apa yang aku cari. Fikri menghela napas. Aku tahu aku bukan suami sempurna. Tapi, kamu juga nggak pernah bilang kamu butuh lebih. Kamu diam. Lama-lama aku pikir semuanya baik-baik aja. Aku nyaris menangis. Karena kalimat itu justru yang paling menyakitkan. Karena benar, aku memang diam. Tapi bukan karena baik-baik saja, melainkan karena sudah terlalu lama merasa tidak didengarkan. Kami duduk dalam diam. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Detik demi detik seperti palu yang memukul keheningan. Kalau suatu hari nanti aku tahu semuanya, ujar Fikri akhirnya, lirih, aku harap kamu sudah siap dengan konsekuensinya. Aku menoleh perlahan. Ingin bertanya, sudah tahu apa? Tapi mulutku tak bisa bergerak. Karena bagian terdalam dari diriku, tahu persis apa yang ia maksud. Malam itu, Fikri tidur lebih cepat, membelakangiku, dan aku berdiri di depan jendela kamar, menatap langit yang tanpa bintang. Tanganku menggenggam gorden erat, dadaku sesak, dan di dalam hati, aku hanya bisa berbisik. Aku berubah, karena aku akhirnya merasakan hidup, tapi dengan cara yang salah. Hari Senin, ia tak datang. Aku duduk di bangku halte seperti biasa. Pukul 4 sore, hujan rintik-rintik.
Aku memakai cardigan abu-abu dan syal tipis, warna yang katanya cocok dengan warna kulitku. Pernah Bayu bilang begitu. Tapi hari itu, tak ada langkah yang menghampiri. Tak ada jaket coklat. Tak ada senyum letih tapi hangat. Aku pulang dengan dada kosong dan kantong pastel yang masih utuh. Hari Selasa. Tetap tak ada. Aku datang lebih awal. Duduk lebih lama. Mencari wajahnya di antara lalu lintas kendaraan yang lewat. Mencari bayangan tubuhnya di ujung jalan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara warung Bu Murni dari kejauhan, dan 1-2 pengendara motor yang lewat tanpa peduli. Aku mulai mengutuk diriku sendiri karena berharap. Aku mengecek ponsel. Tak ada pesan. Tidak ada panggilan. Kotak masuk kosong. Sama seperti hatiku saat ini. Hari Rabu. Halte itu terasa seperti liang kubur. Sunyi. Beku. Dan aku duduk di sana seperti wanita gila yang tak tahu kapan harus pulang. Beberapa orang lewat, menatapku aneh. Seorang ibu yang sering kulihat di warung bahkan sempat berbisik ke temannya. Itu Bu Diva ya? Duduk sendirian terus tiap sore. Kayak orang linglung. Aku pura-pura tak dengar. Aku pura-pura kuat. Padahal dalam hati, aku meleleh. Aku merasa seperti anak kecil yang ditinggal ibunya di pasar. Hilang arah. Tak tahu harus lari kemana. Aku menggenggam ujung rokku kuat-kuat, mencoba menghentikan tangan yang gemetar. Bayu, kamu kemana? Aku bertanya dalam hati, berulang-ulang. Tapi langit sore tetap diam. Dan angin hanya membawa bau debu, bukan jawabannya. Malamnya, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi tubuhku gelisah. Mataku menatap layar ponsel yang tetap dingin. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tanda hidup dari pria yang, secara tak sengaja, menjadi jantung kedua dalam hidupku. Kepalaku bersandar di dinding. Aku menarik napas dalam-dalam dan bergumam lirih. Apa kamu pergi karena Fikri mulai curiga? Apa kamu merasa bersalah? Atau, kamu memang cuma lewat? Pertanyaan-pertanyaan itu menari di kepalaku. Menusuk lebih tajam dari pisau. Karena yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan. Tapi ditinggalkan tanpa tahu kenapa. Hari Kamis. Aku tidak pergi ke halte. Tubuhku lelah. Hatiku lebih lelah. Aku hanya duduk di jendela kamar, menatap ke jalan yang biasa dilewati Bayu. Setiap suara motor membuat dadaku berdegup. Tapi berkali-kali, bukan dia. Dan aku mulai sadar. Mungkin ia memang tidak akan datang lagi. Mungkin inilah caranya mengakhiri. Tanpa kata. Tanpa salam. Tanpa janji. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku tak bisa menyalahkan siapapun. Karena aku tahu, kami berdua memang salah sejak awal. Sore itu aku berdiri di depan cermin. Menatap wajah sendiri. Wajah seorang perempuan 34 tahun dengan kulit yang masih lembut, tapi mata yang mulai tampak letih. Aku tersenyum kecut. Bodoh, bisikku pada bayangan di cermin. Kamu terlalu jatuh. Pada seseorang yang bahkan tak pernah janji akan menangkapmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar menangis. Tanpa malu. Tanpa logika. Karena kehilangan cinta diam-diam, menyakitkan dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, angin tak terlalu kencang. Tapi cukup membuat dedaunan kering berguguran ke jalanan. Langit kelabu, seperti hatiku. Udara menggantung, tak panas, tak dingin, hampa. Aku tetap ke halte. Entah kenapa, meski tahu Bayu tak akan datang, tubuhku tetap berjalan sendiri ke sana. Seperti sudah diprogram. Duduk di bangku kayu tua. Menghadap jalan. Menunggu. Untuk apa?
Aku sendiri tak tahu. Mungkin untuk menenangkan hati yang gaduh. Mungkin untuk berharap, meski tahu tak ada yang kembali. Seperti biasa, warung gorengan Bu Murni berdiri tak jauh dari sana. Aroma pastel, tahu isi, dan pisang goreng terbang tertiup angin, masuk rongga hidungku. Tapi hari ini, aku tak beli apapun. Hanya duduk, diam. Seperti patung taman yang menanti hari pecah. Beberapa menit kemudian, suara sendal jepit menyeret mendekat. Bu Diva. Aku menoleh. Bu Murni berdiri di sampingku dengan kantong plastik bening berisi gorengan. Matanya lembut, suaranya pelan. Ibu kelihatan lelah. Masih nunggu orang yang sama? Aku hanya bisa menahan napas. Senyuman kecil muncul di bibirku, pahit. Aku menunduk. Iya, Bu, jawabku akhirnya. Tapi sepertinya dia sudah pulang lebih dulu. Bu Murni duduk di sampingku. Pelan. Hening sejenak. Orang itu suaminya Ibu, ya? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku menggeleng pelan. Bukan. Hanya seseorang yang kebetulan duduk di halte ini. Tapi, jadi terlalu sering duduk. Bu Murni tak bertanya lebih. Mungkin ia tahu, ada luka yang lebih baik tak diobrak-abrik. Kadang, katanya perlahan, yang duduk diam bersebelahan bisa lebih mengikat dibanding yang tidur satu ranjang tiap malam. Aku menoleh padanya. Mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dimengerti. Maaf, Bu Murni, saya jadi sering duduk di sini, kayak orang hilang arah. Ia tersenyum kecil. Duduk itu nggak salah, Bu. Yang salah itu kalau kita terus menunggu seseorang yang sudah jelas nggak bakal balik. Aku menarik napas dalam-dalam. Hidungku memerah. Tapi kalau orang itu bikin kita merasa hidup kembali, walau sebentar bagaimana, Bu? Ia tak menjawab segera. Ia membuka kantong gorengan, mengambil satu pastel, lalu memberikannya padaku. Kalau begitu, Ibu harus belajar hidup lagi. Tapi kali ini sendiri. Tanganku gemetar saat menerima pastel itu. Dan aku menangis. Bukan karena pastel itu, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mengatakan apa yang selama ini tak bisa kukatakan sendiri. Aku bukan sedang duduk menunggu lelaki. Aku sedang duduk menunggu kekuatan untuk pulang ke rumahku sendiri, yang meskipun penuh dinding, tak pernah benar-benar memberiku tempat. Dan sore itu, untuk pertama kalinya aku berjalan meninggalkan halte dengan langkah pelan, tapi penuh kesadaran bahwa penantian ini harus berakhir. Karena lelaki itu tidak akan datang lagi. Dan yang tersisa kini hanya aku, dan satu pertanyaan yang terus mengiang. Bisakah aku benar-benar pulih dari rasa yang tak pernah selesai ini? Aku menulis surat untuk Bayu malam itu, dengan cahaya lampu meja yang redup dan suara detik jam yang terdengar lebih keras dari biasanya. Kertas putih tergeletak di hadapanku, kosong seperti ruang dalam dadaku yang ia tinggalkan begitu saja. Kukira menulis akan mudah. Tapi tanganku gemetar sejak kalimat pertama. Bayu, entah kenapa aku tetap menulis ini. Mungkin karena kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengucapkan apa yang selama ini mengendap dalam hati. Aku berhenti menulis sejenak. Menatap keluar jendela kamar. Langit gelap. Bintang pun enggan muncul. Sama seperti kamu, yang tak pernah kembali. Aku tahu kita salah. Sejak awal. Tapi ada hal-hal dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan benar atau salah saja. Ada rasa yang tumbuh bukan karena diundang, tapi karena dibiarkan. Dan kamu hadir saat aku nyaris tak merasa hidup lagi. Tanganku menulis makin cepat. Air mataku mulai jatuh ke atas tinta,
membasahi huruf-huruf yang kupaksa keluar dari luka. Kamu tahu, Bayu, halte itu masih dingin setiap sore. Bangku kayunya masih kasar. Tapi yang paling menyakitkan bukan bangkunya, tapi bangkunya yang kosong. Aku bukan remaja yang sedang jatuh cinta. Aku perempuan yang terlalu lama tak dipeluk, tak didengar, tak ditanya, "Kamu baik-baik saja, kan?" Dan kamu datang, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu. Aku terdiam, menatap tulisan yang makin tak rapi. Lalu kulanjutkan, "Kalau kamu baca ini, yang mungkin tak akan pernah kamu lakukan, aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak menyesal mengenalmu. Tapi aku menyesal karena kita tak tahu caranya berhenti. Kamu hilang. Dan aku mengerti. Aku tak marah. Aku hanya kecewa. Karena dalam diam itu, kamu pergi membawa sebagian dari diriku." Surat itu selesai. Aku membacanya sekali, lalu melipatnya pelan, rapi, dengan tangan yang bergetar. Kertasnya kuselipkan ke dalam dompet. Di balik foto kecil pernikahanku dengan Fikri, foto yang sudah lama tak kuperhatikan. Setiap aku membuka dompet, surat itu seperti berbisik. Bukan untuk dibaca, tapi untuk diingat bahwa aku pernah mencintai, diam-diam, dalam salah, dan bahwa hati ini pernah berani berharap, meski tahu ujungnya luka. Beberapa minggu kemudian, aku masih menyimpan surat itu. Sudut-sudut kertasnya mulai aus. Lipatannya mulai menguning. Tapi aku tak pernah membuangnya. Karena itulah satu-satunya bukti bahwa aku pernah menginginkan seseorang dengan jujur, meski tak pernah bisa kumiliki. Dan setiap kali aku menyentuh lipatan itu, aku tahu, cinta yang salah tak selalu harus dibakar. Kadang cukup disimpan. Untuk pelajaran. Untuk pengingat. Untuk diam. Sore itu, matahari malu-malu menyelinap di antara awan. Udara terasa lebih lengket, tapi tak cukup panas. Halte itu masih sepi. Bangkunya masih dingin. Dan aku masih datang. Seperti biasa, aku duduk sambil memandangi jalan. Tak berharap, tapi juga belum sepenuhnya mampu berhenti. Aku tak tahu untuk apa aku kesini. Tapi tubuhku berjalan sendiri. Seperti kebiasaan yang tertanam terlalu dalam. Di kejauhan, suara sandal jepit dan langkah kecil terdengar makin dekat. Aku tak menoleh, tapi tahu siapa itu. Bu Diva, suara kecil itu menyapa dengan malu-malu. Aku menoleh. Rehan, anak kecil penjual tisu, berdiri di sebelah bangku sambil memeluk plastik berisi beberapa bungkus tisu. Wajahnya kotor, tapi matanya jernih. Selalu seperti itu. Seperti melihat langsung ke hati. "Boleh duduk, Bu?" tanyanya pelan. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. "Boleh, Rehan." Ia duduk, menggantungkan kakinya di tepi trotoar. Diam sejenak, lalu berkata, "Ibu tiap hari kesini ya, nunggu Om itu?" Aku menoleh, pelan. Hati langsung mencelos. "Apa Rehan lihat Om itu juga?" tanyaku pelan. "Iya, yang rambutnya pendek, bajunya coklat. Om itu suka senyum ke ibu, tapi udah lama nggak kelihatan." Aku menunduk, mencoba menahan napas yang mulai berat. Rehan masih menatapku, lalu bertanya lagi, "Ibu sayang dia, ya?" Kali ini aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Bibirku ingin bicara, tapi tak ada suara keluar.
Aku hanya menatap langit sore yang berubah jingga. Mata memanas. Anak kecil itu menatapku lama. Lalu berdiri sambil merapikan dagangannya. Sama kayak ibu saya, gumamnya sambil menunduk. Aku menoleh, terkejut. Maksudnya? Ibu saya juga pernah nunggu. Lama. Tapi yang ditunggu nggak balik-balik. Katanya pergi kerja, tapi ternyata pergi sama perempuan lain. Tapi ibu saya tetap duduk di gang, tiap sore. Nungguin. Aku menelan ludah. Dada semakin sesak. Sekarang ibu saya udah nggak nunggu lagi. Lanjutnya, katanya, kadang kita harus berhenti nunggu orang yang nggak tahu kita nunggu. Anak sekecil itu, dengan suara pelan dan kepala tertunduk. Tapi kata-katanya terasa seperti pukulan di dada yang sudah retak. Aku menggenggam lututku. Menahan gemetar yang mulai merambat dari ujung tangan. Rehan menatapku sekali lagi, lalu tersenyum. Semoga omnya balik ya, Bu. Tapi kalau enggak, semoga ibu tetap bisa senyum, kayak tadi. Ia melangkah pergi. Langkah kecil, tapi meninggalkan jejak besar. Dan aku masih duduk di sana. Kali ini dengan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena Bayu, tapi karena anak kecil penjual tisu itu, baru saja mengucapkan kalimat yang seharusnya aku katakan pada diriku sendiri sejak lama. Berhentilah menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku menunduk dan berkata dalam hati, "Iya, Rehan. Mungkin sudah waktunya pulang. Ke diriku sendiri." Sudah 2 bulan. Bayu tak pernah kembali. Halte ini masih sama. Bangku kayu yang mulai mengelupas, tiang besi berkarat di sudut, dan papan jadwal yang sudah pudar warnanya. Tapi bagiku, halte ini lebih dari sekadar tempat menunggu angkot. Ini altar bisu yang menyimpan rindu. Tempat di mana bayang-bayangnya pernah duduk diam di sampingku, berbagi kalimat sederhana, dan menyelipkan getaran yang tak bisa dijelaskan. Setiap sore, aku datang. Duduk seperti biasa. Membeli pastel dari Bu Murni, kadang memesan 2, lalu menghabiskan keduanya sendiri. Langit sore tetap jingga. Awan tetap bergerak pelan. Lalu lintas tetap ramai. Tapi bagiku, dunia terasa hampa. Aku melihat ke sebelah kiri. Tempat Bayu biasa duduk. Terkadang aku menoleh refleks. Seolah berharap tiba-tiba ia muncul, dengan senyum lelah dan ucapan yang selalu menggoda pikiranku. "Hari ini kamu terlihat beda. Lebih hidup." Tapi bangku itu tetap kosong. Mungkin ia sudah berdamai dengan reta. Mungkin rumah sempit mereka kini mulai terasa hangat kembali. Mungkin ia memilih menjadi suami yang baik, karena ia sadar pulang adalah pilihan paling benar. Atau mungkin, dan ini yang paling membuat dadaku perih, mungkin Bayu memutuskan mencintaiku dalam diam. Lalu pergi demi kebaikan. Kalimat itu berputar di kepalaku. Cinta yang benar kadang harus menjauh, bukan untuk menghilang, tapi untuk tidak melukai lebih dalam. Dan aku hanya perempuan yang terlalu terlambat menyadari bahwa cinta tak selalu harus dimiliki. Kadang cukup dikenang. Kadang cukup dijadikan pelajaran. Sore itu, seperti biasa, aku masih duduk. Tapi ada yang berbeda. Hari ini, aku membawa surat itu. Surat yang pernah kutulis untuk Bayu. Kertasnya mulai usang, lipatannya semakin rapuh. Tapi isinya masih utuh. Masih menyakitkan. Aku membacanya sekali lagi. Di halte itu, di bawah langit jingga. Sambil membayangkan suara Bayu yang tidak pernah benar-benar pergi dari telingaku. Lalu, aku menghela napas. Dalam. Sangat dalam.
Kuberikan satu senyuman kecil ke udara. Dan dengan tangan gemetar, aku bangkit, melangkah ke tong sampah kecil di ujung halte. Kertas itu, kubakar pelan dengan korek saku. Api kecil menyala, menyusup ke ujung surat, lalu merayap cepat melahap tinta, kata-kata, harapan. Surat itu berubah jadi abu. Tapi kenangan di dalamnya? Tidak. Aku tidak sedang membakar ingatan. Aku hanya sedang melepaskan harapan yang terlalu lama kupeluk erat. Karena kadang, menunggu lebih menyakitkan dari ditinggalkan. Dan di sore yang sepi itu, aku berkata lirih, seperti berbicara pada diriku sendiri. Bayu, kalau kamu dengar dari angin, terima kasih. Kamu pernah membuatku merasa hidup. Sekarang, biarkan aku belajar hidup tanpa kamu. Aku melangkah pulang. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai perempuan yang menunggu, tapi sebagai perempuan yang memilih berjalan, meski jalannya sendiri. Dan di belakangku, halte itu akhirnya benar-benar kosong. Kini, setiap sore aku tetap datang. Jam 5 tepat. Seolah tubuhku sudah diprogram. Entah oleh kebiasaan, atau oleh rindu yang tak kunjung sembuh. Aku duduk di bangku yang sama. Tempat yang dulu ia duduki dengan kemeja lusuh dan raut lelah, tapi selalu sempat menyapa dengan senyum. Di tanganku, pastel dari Bu Murni. Di sampingku, tas belanja berisi sayur dan kebutuhan dapur. Semuanya terlihat seperti rutinitas biasa, tapi tidak bagiku. Ini bukan sekadar belanja, bukan sekadar duduk. Ini adalah waktu dan tempat di mana aku pernah merasa dihidupkan. Aku tak tahu lagi apakah aku masih menunggu Bayu. Mungkin tidak. Atau mungkin, aku sedang menunggu sesuatu dalam diriku yang hilang bersamanya. Sebuah bagian dari hati yang pernah berdebar saat mendengar kalimat sederhana, seperti, "Hari ini hujan, ya?" Kami tidak pernah bersentuhan, tapi hatiku masih hangat karena kehadirannya. Kami tidak pernah saling menyatakan cinta, tapi aku tahu, kami pernah saling hidup dalam hati yang sama, meskipun sebentar, meskipun salah, meskipun sunyi. Tak ada foto kami, tak ada pesan, tak ada jejak. Tapi semua tentang Bayu, melekat seperti nafas yang tak pernah lepas. Pernah suatu sore, aku mencoba untuk tidak datang. Aku menahan diri, tapi yang ada justru gelisah. Seperti tubuhku kehilangan gravitasi. Seperti napasku dipaksa menyesuaikan dunia yang tak pernah menunggu. Dan sejak itu, aku tahu, aku bukan menunggu Bayu, aku hanya terjebak di jam 5. Di waktu yang pernah mempertemukan dua orang asing. Di halte yang pernah jadi rumah bagi hati yang tersesat. Bayu mungkin tak kembali. Mungkin ia sudah bahagia. Sudah menemukan kembali hidupnya yang dulu sempat hampa. Tapi aku tak pernah benar-benar pergi dari halte ini. Karena disinilah, untuk sesaat dalam hidupku, aku pernah merasa dicintai tanpa perlu disentuh. Dan bagi perempuan yang terlalu lama kesepian, itu lebih dari cukup untuk terus datang setiap hari. Bersama gorengan, tas belanja, dan harapan yang kini diam. Bukan karena padam, tapi karena sudah terlalu dalam.